Saudara-saudara, setelah beberapa hari ini kita belajar mengenai Ishak dan sumur-sumur yang ia buat, bagaimana Tuhan menuntun hidupnya menemukan sumur-sumur ini, dan bagaimana Tuhan menuntun Ishak untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan terjadi perubahan yang sangat drastis dalam hidup Ishak setelah waktu-waktu itu. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian dalam hidupnya kepada Ishak secara pribadi. Dan tahukah saudara, Tuhan pun ingin secara pribadi membuat perjanjian dengan saudara dan saya. Ia menawarkan sumber mata air yang tidak sama seperti yang Tuhan berikan kepada Ishak maupun Abraham maupun Yakub. Tuhan memberikan sumber mata air yang tidak akan membuat saudara dan saya haus lagi. Di dalam Yohanes pasal 4, saudara-saudara, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus karena kehausan, keletihan, ia berhenti di sebuah sumur dan ia meminta air kepada perempuan ini, dan terjadi perbincangan, diskusi di mana Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang tidak akan membuat perempuan ini haus lagi. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kepadanya hidupnya yang begitu berantakan, dan ternyata saudara-saudara, di mata Allah meskipun hidupnya sangat berantakan dengan masa lalu yang bisa dibilang sangat rusak, tetapi Tuhan tidak merasa jijik kepadanya. Justru Tuhan menyampaikan kabar baik kepada perempuan ini. Ia berkata demikian, Yohanes pasal 4 ayat 23 ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, ketika Allah membuat perjanjian, itu didasarkan dari diri Allah sendiri. Saudara-saudara, lihat kisahnya Ishak. Bagaimana Ishak membuat kesalahan dengan berbohong, dan bagaimana Abraham juga pernah berbohong, dan bagaimana perempuan ini yang nyata-nyata bahwa perempuan ini tidak mengelak ketika Tuhan Yesus menyingkapkan kepadanya mengenai dosa-dosa perempuan ini. Saudara-saudara, air yang hidup, saudara-saudara, itu hanya bisa diterima melalui kasih karunia. Menyadari bahwa kita memang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kasih-Nya Tuhan itu sangat luar biasa. Dan ketika saudara dan saya mau menerima kasih karunia ini, saudara-saudara, maka akan muncul dari hidup kita aliran-aliran air yang hidup, sumber mata air, yaitu air hidup. Karena apa, saudara-saudara? Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam hidup kita. Hidup kita akan memancarkan air yang hidup. Saudara, dikatakan, ditegaskan oleh Tuhan Yesus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi dari waktu itu, saudara, ketika ia berbincang dengan perempuan berdosa ini dari Samaria lagi, bahwa penyembah-penyembah yang benar, berita ini disampaikan kepada orang Samaria, seorang perempuan yang hidup di dalam dosa. Tetapi yang mau menerima kabar baik ini, menerima kasih karunia ini, dan hidupnya berubah seketika ketika ia kembali kepada orang-orang Samaria dan memberitakan tentang Mesias, yaitu Yesus itu. Saya dikasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Apapun masa lalu saudara dan saya, Tuhan bisa mengubahkan dalam sekejap menjadi sumber air yang hidup, baik buat diri kita sendiri, baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Tuhan menjamin Ishak dengan sumur yang Tuhan berikan di Rehobot dan juga Sheba. Ia bisa melanjutkan kehidupannya, dan keturunan-keturunan mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menerima kasih karunia ini, menerima kebaikan Tuhan ini, sumber air yang hidup yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan kita dapat menyembahnya di dalam roh dan dalam kebenaran. Karena saudara-saudara, faktanya orang Samaria pada waktu itu menyembah Allah di Gerizim, tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi seketika itu Tuhan memberitakan kabar baik, kabar yang merubah hidup kita dan perempuan itu. Saudara dikasih Tuhan, terimalah sumber air hidup itu.
supaya dari saudara dan saya menjadi sumber mata air yang dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.